Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, adik-adik mahasiswa. Baik, untuk pertemuan 2 Bapak akan membahas tentang CRM berbasis teknologi informasi. Ya. Jadi CRM ini adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi ya. Contoh CRM berbasis teknologi itu sendiri ya, itu ada yang namanya Grab ya, kemudian kalau dalam maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia ya, itu. Kemudian perbankan ya, dan sebagainya ya. Kemudian apa hubungannya CRM dengan SIM itu sendiri ya, atau sistem informasi manajemen ya, gitu. Jadi tujuan SIM sendiri itu adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat ya. Salah satunya dalam hal pemasaran produk perusahaan ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pembahasan topik CRM berbasis teknologi informasi. Nah, oke, jadi CRM ini sendiri ya tidak bisa berdiri sendiri ya. Di sini ada beberapa bagian, ada yang bagian order ya, ini khusus untuk pelanggan atau konsumen. Kemudian ada analisis, service, support dalam hal ini ya, yaitu manajemen perusahaan itu sendiri ya. Kemudian ada sales, kemudian ada marketing, dan terakhir adalah strategi ya. Nah, ini adalah beberapa komponen ya pendukung CRM ya, gitu. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan pendahuluan. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat ya, perusahaan dituntut untuk semakin kompetitif ya dalam bersaing. Kemudian perusahaan dewasa ini tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ya, namun juga harus memperhatikan kebutuhan konsumen. Gitu. Jadi perusahaan itu harus peka ya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen ya. Itu jangan sampai pelanggan itu setiap minta apa yang dibutuhkan tidak ada barangnya, lama-lama pelanggan atau konsumen akan beralih ke perusahaan lain. Kemudian tidak hanya itu, faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis adalah bagaimana cara perusahaan tersebut mempertahankan konsumen. Nah, ini yang penting ya. Jadi CRM itu dibangun ya tujuannya supaya ya memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan yang lebih optimal ya, itu sehingga pelanggan itu menjadi nyaman dan betah dan bertahan ya. Nah, itu tujuan perusahaan ya sebenarnya seperti itu untuk membangun CRM ya. Selain bisa mendapatkan data pelanggan, bisa berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan konsumen atau pelanggan. Oke, itu penjelasan pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah CRM ya. Oke, sejarah CRM sekitar tahun 1950 itu fokusnya masih pada bidang pemasaran ya, kepada barang-barang konsumen atau pelanggan ya, itu pada tahun 1950. Kemudian sejarah tahun 1960 ya telah bergeser ya, itu di bidang pasar industri. Oke, kalau 1950 itu masih dalam bidang pemasaran kepada barang-barang konsumen, 1960 sudah bergeser di bidang pasar industri. Kemudian sejarah tahun 1970 fokus bidang pemasaran non profit dan pemasaran sosial ya. Gitu. Kemudian 1980
ya. CRM muncul dalam bentuk database marketing ya, yang berfungsi untuk mencatat data konsumen ya atau pelanggan gitu. Oke. Nah, itu penjelasan tentang sejarah CRM. Kemudian masih lanjut mengenai sejarah CRM. Kemudian sejarah tahun 1990, teknologi CRM telah ditingkatkan ya oleh beberapa jenis teknologi informasi. Jadi pada pertengahan 1990 istilah ECRM mulai muncul ya, yaitu fokus pada bidang pemasaran. Oke. Kemudian sejarah CRM tahun 2000 ya, muncul kesadaran bahwa informasi terkait pelanggan atau konsumen harus terintegrasi dan dieksploitasi dengan pengetahuan serta cara-cara yang terkoordinasi ya. Jadi perusahaan itu mulai berpikir bagaimana konsumen atau pelanggan ini ya dibuatkan sistem yang sudah terintegrasikan ya. Jadi perusahaan bisa melihat pelanggan-pelanggan yang setia ya, kemudian diberikan pelayanan yang servis yang bagus ya, khususnya dalam hal layanan produknya gitu. Kemudian pelanggan ini diberikan pengetahuan ya tentang baik itu tentang perkembangan produknya atau pengetahuan dalam hal teknologi informasi ya. Dalam hal menggunakan WA ataupun cara membuka web perusahaan itu sendiri ya untuk melihat produk-produk yang dijualnya. Kemudian sejarah tahun sekarang perusahaan mulai meningkatkan CRM dengan membuatnya berlangsung dua arah ya. Salah satunya perusahaan itu bisa mendapatkan data pelanggan, yang kedua bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan ya. Nah, itu maksud dari komunikasi membuat berlangsung dua arah ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan definisi CRM itu sendiri ya. Jadi CRM ini adalah suatu strategi bisnis yang dijalankan perusahaan untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan atau konsumen ya kepada perusahaan dengan memfokuskan pada peningkatan nilai perusahaan dan kepuasan pelanggan gitu. Nah, ini definisi dari CRM ya. Jadi ini tugas manajer ini ya, melihat ya data-data pelanggan, mana pelanggan yang memang setia, mana pelanggan yang belum setia ya. Nanti diberikan service yang pelayanan yang lebih bagus lagi atau maksimal lagi ya, supaya pelanggan itu tidak kabur ya. Nah, itu tugas seorang manajer perusahaan. Kemudian definisi ECRM ya. Jadi ECRM ini adalah teknologi yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan penjualan dan penggunaan online service ya pada pelanggan. Kalau dulu itu perusahaan masih menggunakan yang sifatnya konvensional ya, data pelanggan diperoleh masih dalam bentuk kedekatan emosional dengan pelanggan ya. Jadi dengan menggunakan ECRM ya, semua perusahaan bisa mempromosikan produknya melalui digital ya, atau melalui website ya, melalui media sosial gitu. Ya, untuk kebutuhan pelanggan ya dan sebagainya. Oke, ini penjelasan tentang definisi ECRM ya.
Kemudian selanjutnya yaitu masih lanjutannya definisi CRM. Fokus dari CRM itu sendiri ya adalah untuk memperbaiki tingkat kepuasan konsumen ya, meningkatkan loyalitas konsumen dan meningkatkan pendapatan dari konsumen yang ada. Nah, ini adalah fokus dari CRM itu sendiri. Oke, itu penjelasan definisi CRM. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat CRM ya. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan ya. Jadi bagaimana pelanggan yang setia ya, itu sehingga menjadi bersemangat ya dalam hal artinya diberikan servis yang bagus lah oleh perusahaan, baik itu dalam hal diskon harga, bonus dan sebagainya ya. Nah ini bagi pelanggan-pelanggan yang memang setia ya, diberikan diskon dan sebagainya. Kemudian mengurangi biaya ya, jelas ya, dapat potongan ya atau diskon tadi. Manfaat yang ketiga yaitu operasional menjadi lebih efisien ya gitu. Nah ini dengan manfaatnya CRM ya, berbasis teknologi, operasionalnya menjadi lebih efisien. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu peningkatan time to market ya, atau waktu untuk pasar ya, atau untuk pemasaran produknya. Manfaat yang kelima yaitu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah ini adalah manfaat CRM yang kelima. Oke, itu penjelasan beberapa manfaat CRM. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan CRM ya. Ini menurut Kalakota ya, dalam Ham dan Samuel tahun 2016. Tujuan CRM yang pertama yaitu menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan ya. Nah ini tujuan CRM yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan ya. Jadi pelanggan itu jangan sampai dalam hal informasi kecewa ya. Nah itu sangat bahaya, sehingga tidak menguntungkan buat pelanggan ya. Nah itu tujuan CRM yang kedua. Kemudian tujuan CRM yang ketiga yaitu mendukung proses penjualan berulang kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu tidak kabur atau beralih ke perusahaan lain ya. Selalu ditawarkan ya, kalau tidak tertarik berikan diskon dan sebagainya, sehingga mereka tertarik ya. Oke, itu tujuan CRM yang ketiga. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang 3 tahap CRM ya. Masih menurut Kalakota ya, dalam Ham dan Samuel tahun 2016. Tahap yang pertama yaitu memproses pelanggan baru dengan mempromosikan keunggulan produk atau jasa dalam hal inovasi serta kemudahan, karena nilai suatu produk atau jasa bagi pelanggan adalah produk yang lebih baik dan didukung oleh layanan yang memuaskan ya. Gitu. Nah ini penjelasan 3 tahap CRM yang pertama. Kemudian tahap yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan dengan mendorong terciptanya produk atau jasa komplement dan penjual produk atau jasa yang lebih baik dari produk atau jasa yang dimiliki pelanggan. Oke, ini penjelasan tahap CRM yang kedua. Kemudian selanjutnya tahap CRM yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau konsumen yang memberi keuntungan ya, dan menawarkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan spesifik ya, bukan yang dibutuhkan oleh pelanggan pasar. Jadi pelanggan-pelanggan yang memang udah setia ya, itu dipertahankan, kemudian
kemudian menawarkan produk-produk yang memang lebih menguntungkan ya buat konsumen atau buat pelanggan supaya tidak beralih ya ke perusahaan lain ya. Karena nilai produk atau jasa bagi pelanggan adalah nilai proaktif ya, yang paling sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, ini penjelasan 3 tahap CRM. Kemudian selanjutnya itu penjelasan 4 faktor yang mempengaruhi CRM ya. Yang pertama yaitu keuntungan bersama ya. Jadi sama-sama menguntungkan, baik itu perusahaan atau konsumen atau pelanggan ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi CRM yang pertama. Kemudian yaitu yang kedua faktor komitmen ya. Komitmen antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen ya gitu. Kalau misalnya konsumen minta diskon harga dengan produknya ya mau nggak mau maka pelanggan itu harus perusahaan itu harus memberikan diskon ya, sehingga komitmen dalam hal diskon itu harus dijaga, jangan sampai tahu-tahu berubah harganya tanpa sepengetahuan pelanggan yang membuat pelanggan atau konsumen kabur atau beralih ke produk yang lain ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi CRM yang ketiga yaitu kebenaran ya. Kebenaran baik dalam hal misalnya produknya udah mulai habis atau udah mulai expired ya, harganya tidak sesuai. Nah, itu perlu di cross check ya kebenarannya kepada salesnya atau marketingnya ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi CRM keempat yaitu komunikasi. Nah, ini komunikasi ini penting ya, baik itu untuk komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan atau perusahaan dengan pelanggan ya. Nah, ini harus dijaga ya, sehingga pelanggan apabila ada komplain dari produknya bisa langsung menghubungi perusahaan langsung ya. Nah, ini penjelasan faktor yang mempengaruhi CRM yang keempat. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan komponen keberhasilan CRM ya. Yang pertama yaitu SDM atau manusia itu sendiri ya gitu. Jadi komponen keberhasilan CRM ini ya ditentukan dari manusianya itu sendiri atau SDM-nya ya. Apakah seluruh karyawan atau yang ada di perusahaan itu sudah mengetahui ya maksud dan tujuan implementasi CRM di perusahaannya. Karena seluruh karyawan ataupun satpam ataupun manajer dan sebagainya harus tahu ya gitu, tentang tujuan dari CRM itu sendiri, sehingga SDM di dalamnya itu udah kompak, udah mengetahui maksud dan tujuan CRM itu sendiri, sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri atau organisasi ya. Kemudian komponen keberhasilan CRM yang kedua adalah proses ya. Ya, proses ini sebagai seorang manajer ya selalu mengingatkan ya departemennya atau bidang-bidangnya atau divisi-divisinya ya dalam hal pemasaran produknya ya, jangan sampai membuat kecewa pelanggan ya gitu. Prosesnya harus sebagus mungkin ya gitu. Kemudian komponen keberhasilan CRM yang ketiga adalah identifikasi. Jadi marketing ataupun sales itu bisa mengidentifikasi target ya, mana yang akan dikunjungi ya atau jadi sasaran gitu. Nah, jadi pelanggan atau konsumen mana yang mau jadi sasarannya itu harus diidentifikasi gitu. Mana pelanggan yang setia kita pertahankan, yang belum setia ya jadi dikelompokkan. Yang menguntungkan bagi perusahaan itu dikelompokkan,
ya, yang tidak berikan layanan yang lebih maksimal lagi. Nah, itu maksud penjelasan komponen keberhasilan CRM yang ketiga, yaitu identifikasi. Kemudian komponen keberhasilan CRM yang keempat adalah teknologi ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi apalagi dalam situasi COVID sekarang ini ya, perusahaan mau nggak mau ya, yang dulunya konvensional dalam hal pemasaran produk atau pelayanan ya, harus beralih ke bidang teknologi ya, dalam hal pemasaran produk ya. Apalagi perusahaan yang menerapkan CRM ya, baik itu webnya, kemudian dalam hal pemasarannya ya, berbasis digital ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa komponen keberhasilan CRM. Ada SDM, proses ya, kemudian identifikasi dan teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan keuntungan CRM ya. Keuntungan CRM yang pertama yaitu usaha pemasaran yang lebih efektif ya. Kemudian keuntungan yang kedua, CRM yang kedua yaitu interaksi yang lebih efektif dengan konsumen ya. Jadi dengan adanya CRM ya, usaha pemasarannya lebih efektif, interaksi yang lebih efektif dengan konsumen. Kemudian keuntungan CRM yang ketiga yaitu keuntungan jangka panjang ya, dari hubungan yang berkelanjutan ya. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu berbagi pengetahuan ya. Kemudian keuntungan CRM yang kelima yaitu menghemat biaya ya. Jelas itu lebih efisiensi. Kemudian keuntungan CRM yang keenam yaitu tenaga penjualan yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini adalah beberapa keuntungan CRM ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan contoh gambar model CRM ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan contoh gambar model CRM yang ada pada institusi pendidikan ataupun kampus ya. Jadi dalam institusi pendidikan itu ada yang namanya basis data mahasiswa ya, karyawan ataupun dosen ya. Ya, kemudian ada namanya server ya. Gitu. Jadi bagian informasi lulusan atau alumni ya, informasi ini bisa ada di bagian pusat layanan karir misalnya. Kemudian untuk informasi mahasiswa ada bagian staf atau kabiro kemahasiswaan atau alumni ya. Nah, itu langsung terhubung dengan server. Kemudian bagian informasi manajemen dalam hal ini adalah Warik 2 ya, Warik 2 bidang keuangan. Kemudian ada kabiro keuangan ya. Nah, dalam hal ini adalah yang dalam yang mengambil keputusan ya, pengambilan keputusan ya. Di sini adalah sebagai seorang, kalau di perusahaan, manajer lah ya, manajer yang berani mengambil keputusan manajemen. Kemudian ada bagian informasi mahasiswa ya, atau yang namanya BAAK ya gitu. Kemudian ada bagian informasi peminat calon mahasiswa baru ya, bisa humas dan promosi. Kemudian bagian informasi riset, ini adalah namanya lembaga LPPM ya. Ya, pelanggannya siapa? Nah, ini yang masuk dalam internal institusi atau kampus ya. Gitu. Pelanggannya siapa? Pelanggannya ya masyarakat yang ada di sekitar kampus ya. Pelanggan atau konsumennya gitu. Nah, itu yang masuk dalam eksternal ya. Jadi pelanggan itu di luar kampus ya. Bisa masyarakat ya, ataupun sekolah-sekolah baik itu MA, SMA maupun SMK ya, yang memang membutuhkan kuliah dalam bidang
misalnya di kampus SBA Maluhur ya. Nah, ini adalah contoh model CRM ya. Kalau misalnya contoh model CRM berbasis teknologi informasi ya, contohnya misalnya adalah Grab ya. Pelanggannya siapa? Masyarakat ya. Karyawannya siapa? Yang ya anggota Grab ya, atau member Grab ya, yang memang ada persyaratan dalam hal mempunyai misalnya motor ya, sehingga mereka udah mempunyai sistem CRM sendiri ya. Pelanggan diberikan pelayan yang bagus ya. Kemudian driver ojeknya ya diberikan insentif yang sesuai ya, atau bonus ya gitu. Kalau memang sudah memenuhi target ya, mendapatkan bonus dan sebagainya ya. Nah, itu yang sekarang lagi ngetren ya, model CRM yang ada di Grab ya. Kemudian di maskapai penerbangan misalnya Garuda Indonesia ya. Gitu. Bagi pelanggan yang setia mendapatkan ya, bonus ya ataupun diskon ya. Gitu. Begitu juga untuk model CRM yang lainnya. Oke, itu penjelasan contoh gambar model CRM pada institusi pendidikan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh gambar model ECRM ya. Gitu. Jadi yang termasuk dalam model ECRM ya, company-nya ada finance ya, ada support, ada sales, ada marketing ya, ada riset dan pengembangan atau development, kemudian ada manajemen itu sendiri. Nah, ini yang masuk dalam company-nya. Kemudian untuk customer ya, atau konsumen ya, konsumen bisa melalui website ya, kemudian melalui email, ada webcast ya, ada meeting ya, kemudian ada bisa melalui telepon ya. Kemudian konsumen bisa ikut dalam seminar ya, seminar yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri. Ini adalah contoh model CRM ya, ECRM. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, pada dasarnya CRM ini bertujuan untuk proses adaptasi ya antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. Kesimpulan yang kedua, program CRM yang diterapkan dengan baik adalah seperti benang yang menjalar ke seluruh perusahaan. Sehingga konsumen ya merasa puas ya, merasa senang ya dengan produknya, dengan layanannya, sehingga itu sangat menguntungkan bagi perusahaan ya. Itu maksud seperti benang yang menjalar ke seluruh perusahaan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jadi departemen manapun sebenarnya bertanggung jawab menjalankan program CRM ya, baik itu setiap divisi, setiap bagian, dan setiap anggota karyawan harus tahu ya tujuan dari perusahaan itu sendiri ya. Dan yang paling penting, apa peranan mereka dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi ya dalam menjalankan program CRM ini ya. Gitu. Sehingga maka perusahaan itu atau seluruh karyawannya diberikan training ya, atau berikan sosialisasi bahwasanya perusahaan ini sudah menerapkan CRM, sehingga karyawan yang ada di perusahaan itu harus semuanya ya itu terlibat dalam hal pemasaran produknya gitu. Sebagai marketing ya dan sebagainya. Oke, itu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang keempat, akhirnya dari tujuan CRM adalah
untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan atau konsumen gitu. Jadi tujuan akhir perusahaan membuat CRM adalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan gitu. Supaya pelanggan juga tidak kabur ya, merasa senang ya dengan layanannya. Kemudian kesimpulan yang kelima, penerapan CRM menjanjikan sejumlah manfaat utama seperti efektivitas biaya, loyalitas pelanggan, kualitas pelayanan, dan profitabilitas ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang kesimpulan kelima. Kemudian kesimpulan keenam, dari tujuan CRM akan menghasilkan keuntungan ya, seperti usaha pemasaran yang lebih efektif, interaksi yang lebih efektif lagi dengan pelanggan atau konsumen, kemudian keuntungan jangka panjang ya dari hubungan yang berkelanjutan, kemudian berbagi pengetahuan, menghemat biaya, tenaga penjualan yang lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, itu penjelasan tentang kesimpulan keenam. Oke. Nah, ini untuk daftar pustakanya ya, atau referensinya, mahasiswa boleh melihat ya referensi ini ya. Oke. Oke, sekian, terima kasih ya atas pemaparan materi hari ini ya, pertemuan kedua yaitu tentang CRM berbasis teknologi ya. Contohnya apa Pak? Ya, contohnya Grab, Garuda Indonesia ya, dan masih banyak lainnya ya. Oke, baik, kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya boleh komen di atau komentar di YouTube-nya ya. Jangan lupa di subscribe ya YouTube-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.